Ya Allah, saya berniat untuk meditasi, menyerap energi alam, energi positif dari alam semesta. Untuk meditasi sendiri yang paling bagus itu di mana? Nah, ini juga penting. Paling bagus untuk meditasi itu di tempat yang terbuka, di tempat alam, ya. Bisa di dekat air terjun, bisa di pegunungan, bisa di hutan, apalagi yang lingkungannya itu alami dan tidak bercampur dengan bahan-bahan kimia, ya. Itu sangat bagus sekali di alam itu, di misalnya di gunung, di tempat air terjun kita meditasi, itu energi alamnya kan banyak sekali, masih positif, kita masih banyak yang murni, artinya seperti itu, kita bisa menyerap, energinya itu murni. Nah, dari cakra-cakra tadi itu menyerap energi saat kita meditasi, dan juga cakra-cakra minor, ya, cakra-cakra kecil seperti di tangan sini ini ada lubang cakra, ya, lubang energi yang nanti bisa diserap melalui tangan tersebut. Nanti bisa dirasakan energi yang masuk itu bisa terasa. Sebenarnya cakra itu sudah aktif di dalam tubuh manusia. Jadi tidak ada kata-kata pengaktifan cakra. Cakra di dalam tubuh manusia itu semuanya sudah aktif. Kalau nggak aktif akan terjadi kerusakan di bagian tubuh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah saat ini kita kembali lagi untuk membahas seputar dunia spiritual. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi-materi spiritual yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Kita sudah belajar kepekaan, kita sudah belajar pernafasan. Kali ini kita akan belajar meditasi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan meditasi. Untuk itu terus tonton sampai habis, ya. Tetap pandang layar HP Anda di Suryo Jati. Oke, syukur alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani kita, selalu diberikan dan dibimbing oleh Allah jalan yang lurus, jalan yang tentunya diridhoi Allah, dan juga jalan kebaikan. Oke, membahas tentang meditasi, kita kemarin sudah sedikit mengulik tentang meditasi, ya. Karena meditasi ini menjadi salah satu dasar spiritual, ya. Meditasi ini adalah salah satu teknik menghimpun energi di dalam tubuh kita. Jadi selain pernafasan, selain berpikir, berdoa, meditasi ini adalah salah satu teknik menghimpun energi yang paling bagus dan paling banyak digunakan, baik tokoh spiritual, baik tokoh berkeyakinan, ya, seperti orang Kejawen, orang Sunda ataupun orang lainnya, juga termasuk ajaran spiritual secara agama. Misalnya di dalam agama Hindu, di dalam agama Buddha itu juga ada yang namanya meditasi, ya. Kalau di Islam sendiri namanya zikir ataupun wirid, seperti itu. Memang ada perbedaan, tapi di situ ada satu kesamaan, yaitu sama-sama menghimpun energi ke dalam tubuh kita. Nah, meditasi itu yang saya akan mengulangi lagi, ya, materinya agar lebih jelas, lebih detail, lebih rinci kali ini. Oke, baik. Dalam bermeditasi kita harus mengambil sikap yang paling nyaman, ya, sikap yang paling nyaman. Dalam sikap yang paling normal atau sikap yang paling umum, ya, itu biasanya sikapnya duduk bersila seperti ini. Kakinya boleh seperti ini, boleh seperti ini, atau juga dilipat ini, di gini seperti orang Jawa itu silang,
atau juga boleh bermacam-macam, boleh diluruskan, boleh sambil bersandar, ya bebas, yang ambil posisi yang paling nyaman. Oke. Kalau saya pribadi sekarang saya seperti ini. Nah, kemudian ambil sikap tubuh yang nyaman juga, usahakan tegak lurus. Ya, posisi tubuh tegak lurus. Jadi tidak meneguk seperti ini ataupun tidak terlalu seperti ini. Cukup santai, rileks, tubuh lurus. Ya. Kemudian tangan juga diusahakan tidak menekuk. Ya, itu juga lebih bagus. Kalau menekuk itu tentunya seperti ini. Nah, ini kan menekuk ini atau gimana, gini atau bagaimana yang menekuk. Ya, paling bagus itu yang tangannya agak lurus seperti ini. Ya, sangat rileks. Kemudian sikap pikiran itu tidak berfokus ke luar, tidak membayangkan hal-hal yang di luar tubuh kita. Kita berfokus pada tubuh kita, merasakan energi-energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau meditasi juga pikiran itu ditenangkan, ya. Selain menenangkan tubuh, menenangkan fisik, juga menenangkan mental, jiwa atau pikiran kita. Nah, setelah itu, setelah semuanya siap, kemudian kita ambil meditasi. Nah, seperti ini, kita tenang saja, sudah diniati. Ya Allah, saya berniat untuk meditasi, menyerap energi alam, energi positif dari alam semesta. Seperti itu, kita cukup diam. Nah, untuk nafasnya sendiri itu kita bisa menggunakan dua teknik nafas, ya. Yang pertama pernafasan perut, yang kedua pernafasan dada. Nah, ini cuman untuk pernafasan dada sendiri itu jarang sekali digunakan, ya. Tapi ada, cuman jarang sekali digunakan oleh beberapa praktisi yang memang mempelajari di bidangnya, ya. Kalau yang paling mudah dan ringan itu pernafasan perut, karena membuat kita semakin nyaman, ya. Pernafasan perut, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari hidung, ya. Nafasnya normal, santai, tenang, rileks, dinikmati. Kalau pernafasan dada sama, ambil nafasnya dari hidung, keluarnya dari hidung juga, cuman yang untuk mengambil nafas itu dada kita, contohnya seperti ini. Jadi yang mengembang dan bergerak itu bagian dada. Ini juga akan sama hasilnya, ya, dengan pernafasan perut. Hanya saja pernafasan dada ini lebih sulit daripada pernafasan perutnya. Kalau pernafasan perut itu lebih mudah rileks kita, ya. Apalagi yang mudah tertidur bisa cepat tertidur, bisa cepat lelap, ya. Kalau pernafasan dada tidak, kita sangat menjaga, sangat konsentrasi, gitu. Karena kita tidak terbiasa dengan pernafasan dada, sehingga ketika melakukan pernafasan dada kemudian kita akan merasa kesulitan, merasa tidak terbiasa. Oke. Untuk meditasi sendiri yang paling bagus itu di mana? Nah, ini juga penting. Paling bagus untuk meditasi itu di tempat yang terbuka, di tempat alam, ya. Bisa di dekat air terjun, bisa di pegunungan, bisa di hutan, apalagi yang lingkungannya itu alami dan tidak bercampur dengan bahan-bahan kimia, ya. Itu sangat bagus sekali di alam itu, misalnya di gunung,
di tempat air terjun kita meditasi, itu energi alamnya kan banyak sekali, masih positif. Kita masih banyak yang murni, artinya seperti itu, kita bisa menyerap. Nah, energinya itu murni. Nah, energi itu akan diserap melalui apa? Energi itu akan diserap melalui cakra-cakra di dalam tubuh kita ya. Kalau yang belum tahu cakra, nanti akan saya bahas sedikit ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada cakra-cakra, ada cakra mayor, ada cakra minor. Nah, dari itu kita nanti energi diserap melalui cakra tersebut. Ada cakra mahkota, cakra ajna ya, ada cakra tenggorok ya, ada cakra jantung, cakra solar plexus ya. Kemudian ada cakra perut, ada cakra dasar ataupun cakra seks. Nah, dari cakra-cakra tadi itu menyerap energi saat kita meditasi. Dan juga cakra-cakra minor ya, cakra-cakra kecil seperti di tangan sini, ini ada lubang cakra ya, lubang energi yang nanti bisa diserap melalui tangan tersebut. Nanti bisa dirasakan, energi yang masuk itu bisa terasa ya, termasuk dari kepala, dari cakra-cakra ini bisa dirasakan dari cakra seks, cakra belakang ini cakra dasar ya, yang sini cakra seks ini ya, ini cakra seks, cakra solar plexus, cakra jantung, cakra tenggorok di yang ini, di yang agak dalam ini ya, agak dalam sini. Kemudian ada cakra ajna di dahi ini ya, di apa, alis ini, temboknya alis ini. Kemudian ada cakra mahkota. Nah, dari sini biasanya akan menjadi tempat untuk itu masuknya energi. Nah, cakra itu ada yang mengatakan pembukaan pengaktifan cakra. Misalnya ada orang menawarkan pengaktifan cakra. Nah, sebenarnya cakra itu sudah aktif di dalam tubuh manusia. Jadi tidak ada kata-kata pengaktifan cakra. Cakra di dalam tubuh manusia itu semuanya sudah aktif. Kalau nggak aktif, akan terjadi kerusakan di bagian tubuh tersebut. Misalnya di bagian cakra ajna ini mengalami gangguan, mengalami sumbatan-sumbatan energi, mengalami ketidakstabilan ya. Maka di bagian organ-organ di sekeliling atau tubuh-tubuh yang dikendalikan atau tersambung dengan cakra ajna ini, itu akan mengalami gejala seperti mata, hidung, mulut ini, tenggorokan, bagian-bagian dalam ini kan pusat energinya ada di cakra ajna ini. Ketika itu mengalami gangguan, maka tubuh fisik di sekitarnya juga akan mengalami gangguan. Maka karena biasanya ada juga pelatihan penyembuhan itu, mereka ketika penyembuhan fokusnya ke cakra tersebut. Jadi ketika ada orang sakit mata ya, ada orang sakit mata, yang disembuhkan terkadang bukan matanya, tapi pusat cakranya ini, cakra ajnanya yang disembuhkan, dialiri energi yang positif. Nanti dari cakra ajna ini sudah akan mengalir otomatis, akan memperbaiki bagian-bagian yang terhubung dengan cakra ajna ini ya. Nah, sedikit membahas tentang cakra. Cakra itu di dalam bahasa Sanskerta artinya adalah roda. Jadi cakra itu bentuknya itu bulat, dia itu melingkar gini, berputar searah jarum jam, seperti itu, kecil sekali. Cakra itu berada di tubuh bioplasma kita atau tubuh eterik atau tubuh energi kita ya. Jadi antara tubuh fisik, tubuh eterik atau tubuh energi, nah dia seolah-olah berada di tengah-tengah sini, penyambung antara tubuh fisik dan tubuh energi
atau tubuh bioplasma atau tubuh eteri kita, atau bahasa Jawanya sukmo. Nah, bahasa Jawanya itu sukmo, atau bahasa agama jiwa atau nafs, seperti itu. Nah, jadi cakra manusia itu sebenarnya sudah aktif ya. Hanya kalau ada orang yang menyampaikan pengaktifan cakra itu, saya rasa kurang tahu lagi juga ya. Kalau saya pribadi sih kurang tepat. Jadi karena cakra pada manusia itu sudah aktif memang. Kalau tidak aktif ya akan mengalami gangguan di tempat yang dikendalikan oleh cakra itu tadi. Jadi fungsi meditasi itu bukan lagi membangkitkan atau mengaktifkan cakra. Nanti cakra itu sudah aktif, hanya saja nanti ketika kita meditasi fungsinya antara lain salah satunya yaitu melancarkan aliran cakra di dalam tubuh atau aliran energi di dalam tubuh. Jadi energi yang masuk dari cakra itu kan mengalir dari atas mengalir ke bawah melalui cakra ini. Nanti dari bawah ini berputar lagi. Ya. Nah di sini nanti di bawah perut ini ada namanya kundalini. Kundalini itu dalam bahasa Sanskerta ya itu dinamakan ular yang melingkar ya. Jadi di dalam sini nanti energinya akan melingkar. Nah wadah di tubuh fisik itu energinya di kundalini ini tadi, sedangkan wadah energi di jiwa kita itu adanya di kepala ya, di kepala. Maka orang yang sering melatih meditasi, orang yang sering melakukan meditasi, energinya itu akan terpancar di kepalanya. Jadi seperti kalau kita lihat di Buddha itu, di agama Buddha itu kan ada cahaya yang di belakang. Nah itu pancaran energi dari jiwa seseorang. Itu seperti itu. Jadi kalau kita semakin besar, ini akan semakin besar. Jadi pancaran itu kalau orangnya meditasinya rutin, meditasinya sudah sangat lama, tolak ukurnya ada di pancaran yang ada di kepala. Karena kepala ini terhubung dengan pikiran kita, pikiran ini terhubung dengan jiwa. Jadi karena wadah energi yang kita serap dari meditasi itu adalah jiwa kita, sedangkan energi yang diserap melalui pernafasan, melalui gerak tangan, melalui gerak fisik, yoga, ataupun melalui itu intinya sesuatu yang sifatnya tenaga dalam itu akan terserap dan tersimpan salah satunya di tubuh kita ini, dan wadah yang paling besar itu di kundalini kita, itu wadah yang paling besar. Jadi ada dua wadah itu tadi. Makanya kalau sering berlatih tenaga dalam, energinya itu tidak di kepala ya, tapi energinya itu di tubuh, pancaran auranya di tubuh yang paling tebal. Tapi kalau meditasinya yang diutamakan, yang ditingkatkan, maka pancaran energinya itu di kepala. Seperti itu. Bisa kita lihat sendiri di foto-foto atau di karya-karya orang Hindu, orang Cina, ataupun biasanya disebut apa ya namanya ya, saya sedikit lupa namanya, bodhisattva, entahlah, saya sedikit lupa ya namanya apa, tapi ada itu biasanya memancar di belakang. Nah itu pancaran energi pada jiwa seseorang. Meditasi bisa dilatih selama mungkin kalau awal-awal 10 menit ya, kita tenang saja, sudah tenang, dinikmati, terus fokus pada tubuh kita, fokus pada aliran energi yang ada di dalam tubuh kita, terus dinikmati energi yang masuk, dinikmati terus sampai kita nanti bisa peka, bisa merasakan masuknya energi. Jadi ada orang yang meditasi itu tidak merasakan apa-apa,
tidak merasakan ada energi masuk, ada energi yang mengalir. Itu terkadang ada orang yang seperti itu. Namun dengan rutinnya, dengan istiqomahnya, nanti semakin lama akan semakin peka, akan mudah merasakan energi-energi yang mengalir di dalam tubuh kita. Nah, makanya itu memang perlu dilatih. Biasanya orang-orang awam atau orang-orang yang baru belajar itu mereka tidak bisa merasakan aliran energi yang masuk. Nanti aliran energi yang masuk melalui tangan, melalui cakra-cakra itu tidak mudah dirasakan. Ya. Tapi selama melakukan teknik meditasi yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah energi itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi cukup tenang, dinikmati. Bisa dilakukan selama 10 menit, bisa dilakukan lebih juga, semakin bagus ya. Nanti kalau energi di dalam tubuh kita itu sudah penuh, energi yang mengalir atau yang masuk ke tubuh kita itu akan berhenti secara otomatis. Yang dirasakan itu seolah-olah tidak ada energi yang masuk lagi. Tubuh kita sudah terasa penuh dengan energi. Nah, meditasi itu sendiri itu juga memiliki manfaat untuk membersihkan aliran-aliran energi di dalam tubuh kita. Jadi ada antara cakra utama, jadi cakra utama itu ada 7 itu, dengan cakra kedua ya, jadi cakra mayor dan minor itu nanti memiliki keterhubungan ya, ada seperti tali atau kita bisa memvisualisasikan itu seperti selang air gitu. Jadi dari sini itu ada selang air yang mengalir ya ke cakra tenggorok, ke cakra solar plexus, ke cakra sek, ke cakra dasar ya, ataupun ke cakra ajna, ataupun ke cakra mahkota. Nah, setiap cakra-cakra ini itu juga memiliki manfaat dan pengaruh pada tubuh fisik kita, seperti itu. Maka kita harus melatih bisa mengalirkan energi-energi ke cakra-cakra tadi. Misalnya kita mengalami rasa sakit di tenggorokan ya, kita radang tenggorok, sudah kita meditasi, alirkan energi dari yang meditasi itu tadi, kita alirkan ke cakra tenggorok, niatkan untuk menyembuhkan tenggorokan yang sakit, alirkan saja sudah. Atau bisa dialirkan langsung ke bagian yang sakit, dirasa sakit. Kalau ingin membersihkan seluruh tubuh ya bisa saja langsung energi yang masuk alirkan dan rasakan, sekaligus dibayangkan mengalir ke seluruh tubuh. Nanti ini akan berputar ya, akan berputar, energi itu akan mengalir. Kalau kita lihat film-film Naruto ya kurang lebih ya seperti itu. Jadi manfaat meditasi salah satunya untuk melancarkan aliran energi di dalam tubuh kita, sekaligus untuk mengisi energi di dalam tubuh kita. Jadi kita itu seperti wadah energi, kita seperti baterai atau seperti aki ya. Jadi terus mengisi sampai nanti penuh. Nah, semakin dilatih, baterai atau wadah energi di dalam tubuh kita itu akan semakin berkembang ya, semakin kuat, semakin berkembang. Alirannya juga akan semakin bersih dan semakin lancar ya. Jadi kalau kita bisa memvisualisasikan ini selang airnya ukuran kecil, terus di dalamnya banyak kotoran, maka yang keluar otomatis akan sedikit. Namun ketika kita sering meditasi, selang tadi akan semakin membesar dan alirannya akan semakin lancar. Kotoran-kotoran di dalam selang itu tadi akan bersih, sehingga air yang keluar dari selang itu akan menjadi lancar dan besar ya, lancar dan besar. Karena
lancar tapi kalau selangnya kecil ya hasilnya dikit, tapi kalau lancar tapi selangnya semakin besar kan semakin banyak. Nah misalnya selang setengah dim dengan selang 1 dim, nah, pasti banyak, volumenya akan lebih cepat atau lebih banyak selang yang 1 dim ya. Tapi kalau 1 dimnya itu banyak kotoran ya belum tentu ya. Jadi banyak kalau tidak lancar, banyak sumbatan-sumbatan ya akan menjadi sedikit juga nantinya energi yang dikeluarkan. Nah seperti itu. Jadi meditasi monggo dilakukan bisa di rumah maupun di dalam atau di luar ruangan. Kalau di dalam rumah juga tidak apa-apa, bagus juga, sama, bisa melakukan meditasi di mana saja. Kemudian meditasi juga bisa digunakan untuk menyerap sesuatu, misalnya meditasi menyerap energi cahaya bulan. Jadi kita malam hari waktu bulan purnama kita duduk di bawah sinar cahaya bulan, kita duduk, kita niatkan, ya Allah saya berniat untuk menyerap energi cahaya bulan purnama. Nah kita niatkan seperti itu saja sudah. Kita duduk tenang, rileks, kemudian kita bayangkan energi dari cahaya bulan purnama itu tadi kita serap energinya, ada aliran nanti masuk. Itu bagus sekali, itu energi cahaya bulan itu bagus sekali. Kemudian bisa kita menyerap energi di air terjun ya, ada air terjun kita serap. Nah untuk menyerap energi itu bisa menggunakan tangan atau bisa langsung juga bisa. Kalau menggunakan tangan lebih terarah, misalnya penyerapan energi cahaya bulan, kita arahkan tangan kita ke bulan itu tadi, kita arahkan, nanti energi akan masuk ke tangan kita saja, fokus ke tangan kita, nanti akan masuk. Begitu juga menyerap energi di pohon, menyerap energi di air terjun seperti itu. Kalau di pohon bisa kita langsung pegang pohonnya ataupun dari jarak jauh juga bisa. Nah nanti ada kelanjutan yaitu olah energi ya, olah energi termasuk energi dari cahaya bulan kita serap kemudian kita alirkan ke suatu objek atau suatu benda. Nah, ini termasuk olah energi, mengolah energi. Nah, nanti kita bahas di session yang selanjutnya. Kali ini kita akan coba memperbanyak materi tentang meditasi. Meditasi yang kurang bagus biasanya ketika meditasi itu berdekatan dengan api yang membara, itu biasanya punya energi atau hawa yang panas. Ataupun meditasi di siang hari ya, meditasi di bawah sinar matahari jam 12 siang atau jam 1 siang itu kurang bagus juga sebenarnya untuk kesehatan kita ya, karena energinya panas. Paling bagus ya meditasi jam 9 pagi. Nah, energi cahaya mataharinya masih bagus, energinya juga bagus. Nah, kemudian meditasinya bisa dikembangkan nantinya bisa 30 menit, jadi setelah 10 menit ditingkatkan menjadi 30 menit, bahkan bisa sampai 1 jam ya, seperti itu. Nanti bisa dilatih, karena kalau saya pribadi pernah melatih itu 5 jam meditasi itu 5 jam, tapi waktu itu kita bagi 2, artinya 2,5 jam, kemudian istirahat sebentar dan meditasi lagi. Memang capek rasanya ya, tapi waktu itu ya kita dikuat-kuatkan, semakin lama tidak terasa. Nah, biasanya di awal-awal kita itu akan merasa ini keringgingan,
Kalau masih pemula merasa geringgingan, merasa boyoken ya, boyoke pegal-pegal ya, linu-linu. Tapi kalau sudah terbiasa itu akan nyaman sudah, meskipun pegal, meskipun linu tetap mampu bertahan. Nah, bedanya seperti itu. Kalau sudah terbiasa kita akan mampu bertahan. Kalau pegelnya tetap ada ya, linu-linunya ya, rasa nyerinya tetap ada, jarem ataupun geringgingannya ya, tetap ada. Cuman kita lebih biasa atau lebih tahan gitu kalau sudah terlatih. Maka kalau mau meditasi juga bisa dilatih di tempat-tempat yang dulunya digunakan untuk meditasi orang-orang zaman dulu, misalnya di tempat pertapaan. Nah, itu kan tempat meditasi, kita bisa meditasi di tempat itu. Meditasi di tempat-tempat yang memiliki historis spiritual, nah itu juga bisa. Di candi-candi itu juga bagus ya, boleh di Candi Prambanan ataupun di Candi Borobudur, nah itu juga bagus. Itu ada histori energi yang bagus. Nah, karena meditasi itu juga bisa menyerap energi-energi yang melekat di sekitaran tempat yang kita buat meditasi. Oke, saya rasa materinya sudah cukup ya. Memang tidak terlalu banyak, nanti bisa kita tambah kapan-kapan ya. Kalau ada pertanyaan kita nanti akan kami kembangkan. Jadi meditasi sementara seperti itu dulu, monggo dilakukan, terutama untuk para putra Sanggar Adiluhung, untuk para sedulur Surya Jati dimanapun berada, monggo dilatih meditasinya. Bisa melakukan seperti yang saya sampaikan tadi, ataupun bisa melakukan seperti yang padepokan atau perguruan lain ajarkan, atau mungkin Anda punya guru lain, monggo nopo-nopo atau tidak apa-apa melakukan hal tersebut. Oke, saya rasa itu saja materi kita kali ini. Memang sedikit mengulang materi kemarin, karena kemarin juga sudah sedikit dibahas ya tentang meditasi ini. Saya sedikit mengulang dan menambahkan beberapa saja. Oke, alhamdulillah. Untuk materi kali ini saya akhiri. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang lancar, kurang bagus, kurang berkenan, ya mohon maaf. Saya sampaikan permohonan maaf saya, karena saya sendiri tidak terbiasa berbahasa Indonesia. Saya orang Jawa, biasanya pakai bahasa Jawa. Jadi pakai bahasa Indonesia itu masih loading ya, atau terkadang kurang lancar seperti itu. Oke, saya akhiri, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pandang layar HP Anda di Surya Jati.